mereka itu suka nggak sadar, pokoknya jadi omset. Pada saat bisnis sudah sustain, daftar merek nggak bisa. Mau Dan rebranding, malesnya minta ampun, susah, mahal dan capek. Mereka nggak mau Pak ganti nama itu. sorry Mas, Selamat sore Pak. dengar ya aku ya. Alhamdulillah jelas Pak. Sibuk banget Jelas. kayaknya hari ini Pak ya. Iya, aku baru aja 1 menit ini baru selesai meeting nih sama Haus ini. Aduh, ngejar-ngejar dengan Singapura itu Cap Square. Jadi saya pikir ya sudahlah, kita ngejar-ngejar semuanya. Nah, ini kadang-kadang rusaknya ini nih, gara-gara COVID ini, kok malah orang nggak mikir ada jedanya ya itu. Pokoknya kan kan jam 4 Terus masih bisa. bener, bener. 1 menit Bener, aja. bener, bener. 1 menit aja jedanya, nggak usah istirahat dulu katanya. Jadi teman-teman, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seperti biasa, selama 2 minggu ini kita sudah berkenalan dengan para partner expert dari Business ID, sekaligus juga partner-partner kita yang bisa sharing-sharing ilmu ya dengan teman-teman, sharing pengalaman yang sangat bermanfaat tentunya untuk teman-teman dalam membangun bisnisnya sebagai businesspreneurs. Nah, sore ini kita tentunya kedatangan tentunya orang yang sudah nggak asing lah sebetulnya. Mas Bimo ini siapa nggak kenal gitu ya. Waduh. Ini kalau soal main basket, udah nggak ada lagi. Saya dulu hobi basket loh, Bimo. Saya dulu hobi Oh gitu basket, ya, 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 ya. tapi nggak kuat nafas saya sekarang. Iya, dulu. Waktu di Amerika Oh, masih main basket saya. Tapi iya, iya. eh, begitu kalau yang namanya udah main yang cepet begitu tuh bisa pingsan saya. Jadi Iya, iya. jadi sore ini kita kenalan aja dulu ya, lebih lebih ngobrol-ngobrol santai tapi ada manfaatnya. Karena Ya, mungkin teman-teman di sini ini pengen mengenal lebih jauh nih Mas Bimo. Mungkin yang pertama ya. pengen pertanyaan saya adalah Mas Bimo ini siapa sih sebetulnya gitu ya? Dari mana asalnya? Kira-kira keluarganya bagaimana? Ya, sekarang itu di mana? Walaupun di Jakarta kan seharusnya bukan di sini gitu ya. Seharusnya di sono, Jawa Timur itu. Iya, iya. Nah, itu dulu kita cerita. Kemudian bagaimana itu karirnya sampai sekarang ini sudah punya bisnis sendiri. Lalu nanti baru kita diskusi soal apa yang dilakukan sekarang ini Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Oke, terima kasih Pak Budi. Senang kita bisa kolaborasi dan terus ya sama-sama ikut support ya teman-teman yang mau Betul, membangun bisnis ya, jadi para pejuang ekonomi apalagi di masa seperti ini. betul, Ah, Ya, ini bagian dari komitmen kita juga untuk berbagi ya, sharing ilmu ini ya kemarin juga waktu ketemu dengan Rex, Danis, Rifki juga dan Yusak, memang betul, karena kita satu frekuensi, hal seperti ini harus sudah jadi DNA kita nih sekarang nih, betul. sama-sama untuk bangun Indonesia itu ya dengan eh, cara seperti ini. Ya, betul. Betul, betul banget. Ya, ya Pak Budi, perkenalan. Saya itu sebenarnya orang Surabaya, Jawa Timur. Hmm. Kuliah dulu juga di Universitas Erlangga Surabaya. Tapi mungkin karena saya itu dulu mahasiswa teladan di kampus, Pak Budi ya. Maksudnya telat dan lain-lain. Oh gitu. Sialan, aku pikir benar-benar teladan. Nggak ada tampang teladannya soalnya. Jadi makanya meragukan tadi itu. Iya, saya itu begitu lulus, cari kerja di Surabaya itu susah banget dulu. Dan karena saya emang suka jurnalistik juga, selain basket waktu di kampus dan organisasi juga. Itu akhirnya ada dekan eh, kampus itu kasih saya referensi, suruh ke Jakarta aja lah. Kira saya Oh merantau gitu. ke Jakarta. Saya itu merantau ke Jakarta waktu itu untuk bekerja di kantornya, eh kok saya jadi lupa namanya ya. Beliau itu dulu ketua Komnas HAM, Pak. Ya Allah, kenapa saya lupa Nasution. namanya itu tokoh. Bukan sebelum di Bang Buyung. Abdul Hakim Garuda Abdul Nusantara. Hakim. Oh tahu, Ya, dosen saya di UI itu dulu tuh. iya benar. Dulu di kantor Pak Abdul Hakim. Saya Ya. direferensikan ke sana, tapi saya waktu itu malah belok jadi jurnalis, jadi wartawan hukum di Jakarta. Oh gitu. Setelah Jadi itu, nggak ya sempat kerja dulu.
saya ketemu senior saya di sana, sama senior saya malah diajak ke kantor dia, jadi dibajak saya. Nah, setelah itu saya jadi wartawan hukum sekitar hampir 2 tahun, barulah Ya, saya pindah bekerja di kantor Makarim Taira. oke. Setelah dari Makarim Taira, saya masih trainee di sana dan kemudian bergabung di kantor Bang Buyung, ya, almarhum Adnan Buyung Nasution di Ya, kantornya BNP. Jalan di sana, saya gabung dengan international firm Hanafiya Penggawean Partners, sekarang namanya Denton PRP. betul. Dari situlah saya pada usia 30 pamit sama Pak Al, sama mantan bos saya. Karena saya itu sama Pak Al dekat bukannya soal kerjaan tapi juga basket, karena beliau juga sangat senang basket banget. Betul. Uh, Dulu juga salah satu petinggi di Indonesia Muda Pak Al itu. Jadi Iya, saya, iya betul. saya izin sama beliau, Pak Al, saya ingin seperti Pak Al lah, kayak punya bisnis sendiri dan juga punya law firm sendiri gitu saya sampaikan. Karena beliau itu salah satu mentor dan sosok inspiratif lah buat saya. Pak Al itu Ya, juga punya berbagai bisnis soalnya. oke. Dan begitulah perjalanan saya, kemudian saya bangun kantor hukum sampai tahun 2012. Saya itu mengusung gerakan Legal for UKM gitulah, karena sejak tahun 2011 saya kan gabung dengan TDA. Nah, Betul. di TDA itu banyak teman kerjanya curhat terus sama saya. Ada masalah ini, masalah itu. Padahal saya tuh gabung TDA biar bisa belajar bisnis dulu, Pak Budi. Iya, iya, Tapi iya. teman-teman malah curhat terus ke saya. Tapi alhamdulillah saya dulu ikut kelas mentoringnya, kelas mentoring bis Pak Roni Yuzirman, salah Oke, satu Roni founder ya. Ya, TDA. ya. Ya, Pak Roni itu bantu banyak saya lah untuk belajar bisnis dan teman-teman TDA juga waktu itu. Hingga akhirnya ya saya jadi punya jiwa entrepreneur lah. Jadi beda banget lah waktu handle law firm pertama kali tahun 2010 dengan setelah 2012. Karena kalau dulu kan self employee banget kan Pak. Iya, Jadi betul. lawyer itu ya benar-benar kayak gitu. Saya bahkan awal itu laporan keuangan aja nggak bisa baca. Pajak aja sampai kurang bayar 150 juta gara-gara nggak ngerti sistem. Betul. Tapi itu yang akhirnya kami pelajari gitu ya. Nah, dari situ akhirnya berinteraksi, saya malah diminta berbagai organisasi dan juga komunitas untuk sharing mengenai aspek legal. Yang Hmm. tadinya saya ini lawyer litigasi, kerjanya ke pengadilan, kantor polisi, sama arbitrase. Itu yang Tapi paling banyak akhirnya dulunya. awalnya dulu saya itu, Oke, kalaupun corporate ya isunya di commercial litigation. oke. Karena saya banyak belajar corporate-nya kan di waktu di Makarim Taira sama di Hanafiya Penggawa itu lebih ke general corporate. Betul. Setelah itulah baru uh, saya dapat experience baru tahun 2013 tuh saya belajar digital marketing, jadi malah ngerjain project-projectnya investasi asing lah. Jadi foreign Oke. investment yang masuk, merger akuisisi, litigasinya malah cuma 30%, Pak. Jadi Sampai sekarang akhirnya gitu sekarang, maksudnya. sampai sekarang litigasi itu saya hanya ya 30% lah. Nah, walaupun kalau case litigasi kan revenue-nya lebih gede lah daripada project-project corporate. Betul. Betul. Tapi yang lebih continue dan banyak datang sekarang klien-klien asing lah paling banyak gitu ya. Nah, tadi pagi ini aja saya 2 klien dari Turki datang. Hmm. Itu semua referensi dan juga dari digital campaign lah. Ya Kalau kayak kalau gitulah Pak kantornya Budi. sendiri di mana sekarang ini kantor yang lawyer law firmnya ini? Ya, yang jadi head office saya itu di Jakarta di TB Simatupang. Tapi saya sekarang kan pindah ke Malang nih sebenarnya. Iya, makanya tadi itu saya bilang. Jadi Jadi gimana itu caranya? ya saya masih bolak-balik Jakarta Malang gitu ya. Apalagi kalau ada klien-klien yang major clients ngajak meeting itu ya saya pasti datang lah ke Jakarta. Tapi dengan sekarang ada Zoom dan lain-lain ini Lebih gampang. jadi lebih mudah. Cuma ya itu benar seperti Pak Budi bilang tadi, nggak ada liburnya.
Gak Iya ada betul. jedanya jadinya. Celaka terus itu ya. Iya. Di book terus ya. Waduh. Iya, jadi akhirnya awal itu kan, wah ini gimana ini? Dulu aja Skype itu jarang ada yang mau klien, maunya minta ketemu. Kalau sekarang Betul. udah Zoom lagi, Zoom lagi. Jadi kerjaannya saya selalu minta sama sekretaris saya tolong range Zoom meetingnya, ini linknya tolong dikirim. Udah Ya. kayak gitu. Di rumah itu saya tuh ke kantor jarang sekarang, paling kayak tadi gitu ya, karena kliennya mau lihat kantor kayak gimana, ada di Ya. mana gitu. Betul. Nah, jadi ya lebih banyak seperti itu. Karena saya juga baru ada baby, nunggu umur 5 bulan, baru ke Malangnya nanti Oktober. Wow, luar biasa. Sudah punya ada omongan berapa? Baru satu ini, Pak. Baru satu ya. Jadi masa-masa begadang ini, Pak. Luar biasa. Mas Bimo, ini kan perjalanan itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Dulunya kita maunya apa, tiba-tiba itu seperti apa gitu ya. Nah, Iya, sekarang ini kan sudah banyak ya kalau saya lihat ini Mas Bimo, kalau saya lihat dari postingannya, di Instagramnya, itu lebih banyak ke memang corporate legalnya ya, corporate legalnya iya, dan sekitarnya itulah ya. iya, iya. Dan apalagi kalau setelah saya baca buku yang kemarin itu ya, yang buku Mas Bimo itu, saya pikir itu sangat-sangat basic yang diperlukan oleh teman-teman. Nah, karena Benar, benar. pengalaman saya selama ini kan sejak pensiun dulu 2010 kan ada 6 persoalan pokok di UMKM itu yang saya tulis ya. Nah, salah Iya. satunya kan masalah legalitas dan juga Hmm, administrasi yang kurang diperhatikan lah mungkin ya. Mungkin karena lebih sibuk iya. jualan gitu ya untuk survive. Yang lain nanti dulu gua tabrak aja dulu. Kan biasanya kamu begitu tuh. Nah, pengalaman Mas Bimo nih dalam mencoba misalnya memberikan pengertian ke teman-teman yang UKM ini bahwa ini penting itu tantangannya apa? Oke. Yang paling sering jadi barrier itu adalah mereka merasa aspek legal itu malah menghambat kreativitas mereka. Aspek legal itu selalu jadi cost gitu, Pak. Oke, Uh, ya ini memang saya sih sangat maklum, Pak. Dari tahun 2013 itu awal saya dulu kan diajak Mas Jaya Setiabudi juga gitu ya. Kalau ngedukasi teman-teman itu ya mereka pasti punya skala prioritas. Yang pertama ya, pasti marketing. Kalau seminar-seminar marketing sampai habis 4 juta itu ikutlah mereka pasti. betul. Kalau legal itu 100.000 atau bahkan gratis itu suka nggak datang itu. Sudah komit aja nggak akan datang. Karena mereka masih belum merasa pain-nya. Belum Oke, merasakan pain-nya. oke, Nah, saat sudah berjalan, itu mulai pain-nya itu muncul tuh ya. Saat bisnisnya mulai scale up. Yang mulai betul, dari kena kasus merek lah, betul. ada yang kena izin edar, ada yang kena masalah perjanjian, bahkan sampai masalah perjanjian kerja. Kalau yang udah karyawannya mulai banyak, itu kan ada aja tuh yang ada karyawan yang nyuri, ada karyawan yang nggak jujur, apa Ya, gitu. Saat betul, mereka memproses ternyata tidak punya perjanjian kerja, itu malah bumerang ke mereka. betul. Gitu. Belum lagi isu-isu, oh kalau di Jawa Timur kemarin lebih ngeri, Pak Budi. Ada LSM yang dimotori sama pengacara gitu, itu melakukan sweeping ke pabrik ataupun ke bisnis-bisnis yang masih gaji karyawannya di bawah UMR. Wah kan gila Ya, itu. betul. Itu gila dan itu dilaporin ke Disnaker segala macam, dikonfrontasi apa, wah itu. Jadi itu jadi challenge. Ya teman-teman itu biasanya kalau udah kena masalah itu baru japri-japri ke saya sampai tengah malam itu. Dengan tangisan-tangisan dan lain-lain lah itu ya. Kalau perlu baru telepon ya, kalau nggak perlu Bimo ditinggalkan katanya. Teman-teman kalau mau ada tanya silakan ya di chatnya dulu ya. Tapi saya banyak sekali pengen nanya nih. Nah, Mas Bimo, aku juga kan selalu bilang gini, kalau mau scale up, kita betul-betul naik Hmm. kelas. Suka nggak suka, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, memang Ya, ya, kadang-kadang dilemanya kan sebagai entrepreneur ini kan ada speed, kecepatan. Kita pengen lebih cepat. ya, Kita maunya efisien dan kapan perlu ya nggak perlu bayar gitu ya. ya, Nah, ya. kalau sarannya dari
Mas Bimo sendiri nih, artinya kan Mas Bimo kan udah banyak nih, apalagi waktu jadi ketua TDA pasti banyak sekali teman-teman yang mungkin Ya. skalanya kecil juga kan gitu ya, banyak juga di Hmm, situ. hmm, Nah, melihat persoalan mereka dan juga tantangan yang tadi itu, hmm. apa ini komprominya yang misalnya Mas Bimo bisa kasih advice ke teman-teman ini? Komprominya di mana gitu? Ya, ya. Jadi setelah tahun 2016 tuh saya baru bisa nangkep, bisa melihat gimana sih, kan selalu pertanyaannya gini. Jadi kapan mas saya harus perhatikan aspek legal? Jadi kapan Ya, sih saya harus ngurusin? Padahal omset saya sekian, padahal ya selalu seperti itu kan isunya. betul. Nah, akhirnya saya bisa nangkep nih. Sesuaikan dengan kebutuhan saat itu saja dulu dan titik kritis apa yang perlu diperhatikan sehingga mitigasi untuk jangka panjang risikonya. Oke. Jadi itu yang selalu saya sampaikan. Misalnya, kalau teman-teman baru jadi reseller, barang-barangnya orang lain, jualannya online gitu ya, Ya, ya kan belum belum perlulah untuk bikin PT, CV atau daftar merek juga belum perlu kalau misalnya uh, produk atau brandnya milik orang lain. ya, Tapi pada saat fokusnya dia adalah membangun satu platform, membangun tokonya yang akan di branding, jadi penting dia daftarin merek dari platform atau tokonya. ya, Kan ya, ya, seperti betul. itu. Gitu. Ada juga yang mulai udah naik kelas nih, sudah kelihatan profitnya, ya sudah sustain, dia udah mulai harus ngatur cash flow budget pasti kan Pak. Ya, Itu uh, coba tolong pelan-pelan, apalagi yang udah tiba-tiba karyawannya lonjakannya cepat itu 50 100 ya, betul, biasanya di produksi, di manufaktur. betul. Itu jangan sampai lengah masalah uh, ini insentif bagi karyawan. Ini yang sering banget terlupa Pak dan akhirnya jadi bumerang. Teman-teman itu kan untuk jaga HPP itu gimana caranya, kosnya kecil. Iya, betul. Termasuk kalau perlu cari tenaga karyawan yang kecil juga. Betul, Pokoknya bisa jalan aja dulu. Nah, betul. ini yang tidak saving, kadang nggak saving. Sehingga akhirnya harus disadari pada saat bisnisnya mulai naik kelas, kita kan butuh SDM yang kualitasnya juga Lebih lebih. baik. Betul. Iya kan, kompetensinya apa. Nah, karena maunya berhemat, tapi nggak mau dapat ini, nah di situ sering ada tuh, mulai ada masalah-masalah. Ya, dari teamworknya nggak jalan, kerja itu benar-benar nggak sepenuh hati. Itu karena belum memikirkan skema-skema ke karyawan seperti apa. Padahal nggak harus juga sih. Saya sampai bilang gini, kalau kalian belum sanggup UMR, ada banyak skema yang bisa dijalankan. Dibuat perjanjian kerjasama, kemitraan, dan lain-lain misalnya gitu. Betul. Karena sekarang karyawan tuh mulai pinter. Mereka bisa googling kok. Betul. Pakai HP aja udah bisa googling. Jadi tahu Betul. hak kewajibannya dia apa. Betul. Saatnya nggak terpenuhi, wah itu di TDA dulu pernah ada, satu hari semua karyawannya resign bersamaan Wah, 22 orang. Dan dia nggak bisa produksi saat itu. Nah, itu kan ganggu sekali. iya, sampai Gara-gara, begitu ya. iya karena masuk angin aja. Dikasih tahu kalian tuh harusnya bisa nagih tuh kekurangan gaji kalian yang di bawah UMR. Masih bisa ini. Wah, kena kayak gitu-gitulah. Ya, Ya. Terus ada juga berbagai teman-teman itu yang mereknya itu ngaco-ngaco lah. Ya, udah pakai asal aja dia, yang niru lah, yang kan ada ATM, ada yang ATP Pak ya. betul. Nanti tiru plek gitu. Ya. Itu yang problem lagi. Itu itu juga potensial dispute. Lagi kemarin kita semuanya jadi tahu ada kasus Bensu misalnya. Betul. Wah, itu jadi rame banget karena ini intangible asset. Kalau Betul. pada nonton film The Founder, di situ kita tahu Ray Kroc itu melihat aset terbesar McDonald itu di namanya sebenarnya. Betul. McDonald yang sangat Amerika. Betul. Dan kadang teman-teman itu ada yang gini, bisnisnya udah mulai ekspansif, ya model bisnisnya macam-macam, tapi daftarin mereknya tidak sesuai kelas di model bisnis yang ada. Akhirnya apa? Diambil sama mafia merek, diambil sama kompetitor, dan Betul. akhirnya dia harus gigit jari, bayar royalti, kesepakatan atau beli, itu kan Betul. nilainya Cukup karu-karuan. besar gitu ya. Artinya nggak perlu Wah, nggak perlu seperti itu kalau kita sadar dari awal. Lebih lebih cepat lah misalnya. benar.
benar, benar. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan lihat titik kritisnya. Itu yang perlu dilakukan di awal gitu. Nggak perlu semuanya harus comply kan. Kalau Hmm, investor asing masuk ke sini kan belum setup company udah minta legal memorandum dulu kan Pak. betul, betul, Compliance-nya apa aja. Nah kalau betul. teman-teman ini kan eh, bisnis jalan dulu, mana yang diperlukan dikerjakan secara parsial. Ya, Nah, jadi ya, pola pikirnya seperti itu ya sudah kita ikuti dulu. Tapi kalau dalam satu titik dia sudah ya macam haus sekarang bahkan nggak ada pilihan Pak. Dia harus mitigasi, dia harus pikirkan semua. betul, Jangan sampai ada loophole. betul, Karena betul banget. karena bisnis itu bukan hanya profit itu dari keuntungan bisnis, tapi jangan Betul, sampai tergerus karena masalah-masalah hukum yang ngabisin uang juga. Dan betul. masalah hukum itu kan ngabisin duitnya lumayan banget, Pak. Lumayan. Yang lebih pusing itu sebetulnya waktunya kalau saya sih. Boh, apalagi itu benar, Pak. Benar. Ya, jadi kadang-kadang apalagi Ada perusahaan besar itu malah ya dia mampu bayar ya. Tetapi bagi mereka waktu itu jauh lebih penting. benar, Jadi Pak. kalau bisa dihindari ya dihindari kan persoalannya itu. Nah, ya, ini Benar. ada Rosid yang nanya, kalau misalnya dari pengalamannya Mas Bimo nih, kan Hmm. pemerintah itu ada ya setahu saya ya program yang mungkin untuk bukan subsidi apa ya, program khusus misalnya untuk daftar Ya, di ya. Haki itu ada ya. Itu punya pengalaman nggak Mas Bimo untuk membantu atau tahu programnya seperti apa? Ya, memang setiap tahunnya ada kuotanya tapi terbatas. Jadi Kementerian Perindustrian itu punya, Kemenkop pernah ada juga, Bekraf juga ada. Tapi masalahnya misalnya kuotanya 100, peminatnya itu bisa 2.000, Pak. Iya, Kan selalu itu. Ya. betul. Dan ini yang menarik. Setiap mereka itu dapat misalnya sertifikasi halal difasilitasi, merek difasilitasi. Itu kalau sudah expired, akhirnya mereka nggak perpanjang kalau nggak dapat fasilitas lagi. Saya Iya, melihat yang jadi isu di sini adalah mindset jadinya. oke, Mindset good point, good mereka. point, good point. Mereka tidak mau berinvestasi, Pak. Ini Iya, yang menurut saya lebih bahaya. Jadi kalau nggak ada fasilitas nggak akan ngurus. iya, Padahal iya, aspek legal itu kan bukan cuma daftar merek sama sertifikasi halal, Pak. betul, Nah, itu. Jadi kalau ngeliat di laporan keuangan pasti aspek biaya legalitas itu masuk di cost pasti. betul, Tapi real di bisnisnya itu merupakan investasi yang kemudian iya, bisa meleverage bisnisnya. Nah, itu yang betul. kawan-kawan tuh kadang mindsetnya belum ke sana. Iya, saya ingat juga sih kemarin itu ada beberapa kali saya ketemu dengan wali kota, Hmm. bupati, gubernur ya. Hmm. Mereka cerita juga selain dari haki, kalau nggak salah itu ada juga, kalau nggak ya fasilitasi ya halal. Malahan ada Hmm. yang memberikan subsidi, bukan subsidi lagi, jatah untuk membuat packaging yang lebih bagus gitu. Oh iya iya iya. Ada itu saya Benar ingat, benar itu misalnya sering. 2.000 pieces gitu atau entah berapa. Nah itu pengalamannya saya waktu melihat itu sama kayak seperti yang Mas Bimo katakan tadi itu. Jadi waktu saya lihat ada salah satu yang kita bantu juga didik itu, saya lihat oh packaging sudah mulai bagus nih, saya bilang kan ya, iya, iya Pak, ini kita dapat bantuan, oh bagus dong kalau gitu kan ya. Jadi mereka paham bahwa ada kebutuhan untuk juga merubah packagingnya daripada packaging yang lama. Tapi ternyata begitu habis, mereka balik lagi ke packaging yang lamanya dia gitu. Waduh, celaka betul itu saya pikir. Aduh, iya 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 iya. Jadi udah sayang banget kan, artinya orang sudah ekspektasinya sudah lebih bagus, orang melihat produknya Hmm. sudah lebih bagus, tapi hanya Hmm. bagi mereka karena sudah habis jatahnya dari pemerintah, mereka kembali lagi ke kertas biasanya yang biasanya. Lalu saya tanya kenapa? Ya habis gimana ya Pak ya? Pertama mahal, yang kedua nggak pengaruh amat tuh. Jadi cara dia berpikir itu seolah-olah ya nggak Hmm. pengaruh amat gitu. Ah, jadi memang poin yang bagus sekali. Jadi teman-teman yang di luar sana itu saya rasa juga harus mikir ya. Jadi ini bukan soal mindset. Saya suka apa yang dikatakan Mas Bimo tadi itu. Kalau mindset kita adalah mindsetnya cost, expenses, dan biaya, akibatnya seperti itu. Kita akan mencari yang Hmm. termurah. Kita kalau perlu yang gratis, nggak bayar. Tapi kalau mindset yang kata Mas Bimo tadi itu harus mindsetnya adalah investasi, maka investasi itu pasti kita mengatakan bahwa saya mau invest di sini karena akan ada kembali untuk saya nantinya, yang akan lebih besar Hmm. atau minimal sama. Jadi salah satu yang saya
yang saya lihat apa yang disampaikan Mas Bimo itu benar banget. Cara kita berpikir ini investasi atau biaya. Walaupun di laporan keuangan dia bentuknya biaya kata Mas. Iya, iya. Kan itu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi misalnya persoalan-persoalan legalitas dari UMKM, pengalaman Mas Hmm. Bimo ini pasti punya database cukup banyak. Ya, ya. Yang mana yang paling banyak persoalannya? Urutan satu 2 3-nya, Pak. Oke. Yang pertama itu sekarang merek ya. Oke? Kenapa merek? Karena mereka itu suka nggak sadar, pokoknya jadi omset, omset, omset. Pada saat bisnis sudah sustain, daftar merek nggak bisa. Mau Dan rebranding, malesnya minta ampun, susah, mahal dan capek. Mereka nggak mau Pak ganti nama itu. ya, Ya itu yang pertama. Yang kedua itu izin edar. Izin edar oke. baik PIRT atau BPOM. Karena masalahnya kasusnya banyak banget. Dan kalau sudah kayak gitu suka jadi ATM-nya para oknum penegak hukum. Ya, ya, betul. Angkanya lumayan loh Pak. Saya sampai kaget tuh. Padahal kalau mau ngurus habisnya nggak segitu. Tapi kalau Betul. udah kena kasus, wah itu di Surabaya itu ada yang sampai 200 juta Pak. Dan Betul. dipenjara lagi 6 bulan. Waduh. Terus Ya. kemarin di Malang ada juga habis sampai 50 juta gitu. Ada juga ya kalau kawan kita yang fenomenal itu Ya. sampai 2 miliar kan Pak. Iya, iya. Inventorinya harus dibakar Pak. Kalau nggak keluar SP3 soalnya. Iya. Aduh, ada yang sampai 100 juta kayak gitu-gitulah Pak. Jadi itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu perjanjian kerjasama. Baik itu Hmm. ke partner ataupun mitra, vendor, supplier itu sering. Jadi karena sama-sama nggak paham, karena salah tulis, karena pakai template, ya kayak gitu-gitulah. Padahal Ya, kan ya. transaksinya beda-beda. Jadi malah Betul. ini dianggap administratif, kayak gitu. Ada yang sensasional pernah bikin. Bikinnya arbitrase, sengketanya hukum yang dipilih Inggris katanya. Itu pede banget itu. Saya sampai kaget bacanya. Pak, Kok bisa pengadilan di kepikiran pengadilan di begini? Inggris lagi ya. Inggris, aduh, saya bilang kok pede banget ya. Habis nggak tahu mas, kayaknya begitu template yang saya lihat itu keren. Karena banyak template kan di Google juga, Betul. Pak. Betul. Itu sih yang top 3. Yang lain-lain itu mulai agak naik kelas lah masalahnya. Jadi kayak structuring karena Ya, betul. berkaitan ke pajak, ya kan? Ke Betul. pajak, pengenaan dividen. Terus ada juga yang senangnya ini habitnya nggak berubah. Apa Waktu itu? masih perorangan itu tarik uang terserah dia kan. Ya, Karena campur aduk. rekening pribadi campur aduk. Ya, Begitu sudah punya PT, habitnya masih sama. ya, ya. Akhirnya bikin double book laporan keuangannya, ngatur pajaknya juga fiktif apa. Padahal laporan keuangannya kan nyambung tiap tahun. Betul. Nah, Betul waktu sekali. mau ke investor atau apa, bingung nyajiinnya. Ya, ya, Itu ya. problem juga. Akhirnya mereka, jadi gimana mas saya harus bikin laporan? Kan kaget. Loh saya nggak bisa narik lagi segini mas. Loh nggak apa-apa narik. Tapi kalau udah PT ya bentuknya jadi gaji. Kalau nggak Iya, bingung betul. ngatur pajaknya. Betul. Kalau Kalau nggak nariknya dividen. berubah-ubah dividen, interim dividen nanti gini. Nah mereka Iya. kadang nggak paham kayak gitu. Akhirnya di akhir tahun mereka ngelihat minus jadinya. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya, iya. minus, lapor pajak nggak berani Pak dia. Karena takut diperiksa kan. Betul. Karena kok Jadi ekstrim berubah ya. ya itu. Jadi akhirnya dilaporkannya tetap profit. Ya, kayak gitu-gitu lah. Jadi saya ngeliat nih masalah habit juga gitu ya. Masalah narik uang. Kadang lifestyle sih yang mengganggu Pak. Mereka Oh, itu. oke. Pengen buru-buru bisa Tampil. posting di Instagram lagi di luar negeri. Naik Iya, iya. mobil ini. Iya, Pergi iya. kemana. Wah itu godaannya pengusaha. Iya, Ya, iya. habis itu tampil untuk menjadi pembicara, Pak. Ah, itu dia tuh Pembicara penyakit juga itu. kiat sukses. Aduh, padahal di bukunya Jim Collins, Good to Great, dulu CEO-nya Chrysler jatuh karena nyelep. Betul. Betul. Nah, itu masih hal-hal kayak gitu, Pak. Dan ada juga yang terlalu terbawa pada apa ya, emosional lah kalau lagi ada kasus-kasus hukum. Jadi apa-apa tangani sendiri, dilawan, ditanggepin gitu, di sosmed apa, dan itu berpotensi jadi kasus hukum ke
brand bisnisnya. Karena kita nggak bisa pungkiri, Pak, teman-teman itu lebih utamakan personal brandingnya ketimbang corporate branding. Jadi kalau ada masalah di perorangan, di personalnya, brand bisnisnya terganggu juga. Shifting ke corporate branding itu, waduh, PR-nya masih panjang itu. Betul, nggak gampang sih, memang nggak gampang. Karena dari awal mereka mulainya dari mereka sendiri. Jadi semua yang dijual itu dirinya kan ya. Ya, story-nya juga begitu, Pak. Narasinya dibangun itu. Jadi nanti mau pindah itu gimana ya nantinya? Gitu. Padahal risikonya juga ada gitu ya. Risikonya itu juga cukup tinggi kalau kita terlalu attach, kecuali kalau memang strateginya seperti itu gitu. Benar. Ya, jadi orang juga pernah sih bilang sama saya, ya, lalu gimana tuh yang Steve Jobs itu lengket dengan Apple, Bill Gates itu dengan Microsoft, Zuck. Ya, tapi manajemen mereka kan profesional. Mereka kan diingat karena memang foundernya kan gitu ya, karena story-nya itu. Tapi manajemennya sudah profesional semua kan itu. Steve Jobs aja pernah dipecat sebagai CEO. Betul, ya pernah juga jadi CEO. Nah, Mas Bimo, kalau ini ada juga beberapa pertanyaan, ini sudah mulai banyak juga. Ini dari mie ayam, ini Alessandra. Kalau punya brand tertentu mau didaftarkan, sementara di pasaran di pasaran alhamdulillah bisa diterima. Gimana sebaiknya yang harus dilakukan sedari awal? Jadi mungkin ini brandnya sudah diterima nih di pasar. Nah, daftar atau tidak gitu. Iya. Ya itu balik lagi sih sebenarnya banyak kemudahan juga, apalagi kalau daftar merek sekarang itu untuk UMKM itu kan tarifnya lebih murah jauh daripada yang biasa. Betul. Gitu. Jadi ya manfaatkan itu, karena misalnya nih mie ayam nih kan, ini kan mudah banyak banget mie ayam. Tapi yang membuat tanda pembedanya itu kalau bukan karena brandnya apa gitu kan, betul. Karena mereknya dia. Nah, kalau nggak segera diamankan, coba aja misalnya udah 2-3 tahun mereknya baru mau didaftar ternyata nggak bisa. Bapernya kayak apa itu nanti? Betul. Berubah nama lagi, konsumennya belum tentu mau loh balik. Kita bisa ingat kasus McDonald di Sarina Tamrin dulu saat Pak siapa namanya franchise-nya Pak Bambang Rahmadi ya. Iya, betul. Itu ketika diputus perjanjian franchise-nya, kemudian dia bikin sendiri brand namanya Tony Jack ya kalau nggak salah. Tony Jack, ya. Tony Jack. Dan itu kan produknya sama, rasanya saya kok yakin sama gitu loh. Ya. Tapi kan ternyata respon market beda. Saat dia lihat bukan McD, dia nggak mau ke situ. Betul. Dan akhirnya Tony Jack tidak berhasil waktu itu. Betul. Tutup dan akhirnya di Sarina buka lagi jadi McD lagi akhirnya. Betul. Nah itu kan pelajaran berharga dari branding, bahwa rebranding itu nggak gampang walaupun produknya sama gitu loh. Jadi publik meresponnya bisa beda. Trustnya itu harus dibangun dari awal lagi. Nah kalau nggak mau repot gitu, ya dia daftarkan, diamankan dari sekarang. Apalagi kalau namanya unik, ya betul. Kecuali kalau namanya pasaran gitu ya memang sulit juga. Gitu. Kalau pengalaman Mas Bimo nih, saya sudah sering mendaftarkan ya, mendaftarkan merek gitu ya. Ini Rosid nanya apa benar nih ngurusnya itu 3-5 tahun? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi seiring dengan masyarakat itu makin sadar hukum, makin paham dengan risiko dan menghindari masalah hukum. Sekarang di Ditjen KI itu penerimaan pendaftar mereknya angkanya luar biasa banyak, ribuan setiap bulannya. Sedangkan sumber daya manusia pemeriksa merek di sana jumlahnya masih sama. Yang tadinya 2 tahun, ini ada yang mundur 3-4 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun itu ada yang kejadian juga. Gitu. Itu sampai 5 tahun itu maksudnya sampai betul-betul ketetapan bahwa mereknya itu sudah itu ya? Statusnya didaftar. Iya, statusnya sudah keluar didaftar kan itu bisa dimonitor lewat website DJKI ya. Betul. Di dgip.go.id itu kan nanti bisa dipantau terus gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, karena saya pernah daftarkan merek, Pak. Itu sama, tapi kelasnya berbeda. Submitnya, formnya itu di hari yang sama dan barengan. Itu waktu keluar sertifikat merek, bedanya 3 bulan.
Beda ya hasilnya. Iya, karena jalurnya misah kan waktu di dalam itu, dan itu masih manusia, kita nggak pakai sistem. Betul, betul. Nah, ini ada pengalaman juga. Ini kebetulan ada juga teman kita yang di Jambi nih, Fitri ini. Hmm. Jadi kemarin sempat dia kontak-kontak saya malam-malam. Mungkin Ya, sedih ya. juga ini. Dia punya merek sebetulnya Hmm. Angso Duo kalau nggak salah. Sudah didaftarkan sebetulnya. Cuman mungkin sudah setahun, mungkin belum dapat jawabannya itu. Setelah itu jawabannya itu ditolak gitu. Hmm. Nah, jadi ini dia bilang jadi ingat hakinya itu tidak di ACC gara-gara ada perusahaan besar yang keberatan karena sudah punya Ya, haki dengan merek yang mirip, tapi produknya ya, tidak ada. Nah, ini juga pengalaman nih ya, Mas Bimo. Tapi itu real ya. Ini banyak ya, sekali saya ya. lihat perusahaan-perusahaan besar, konglomerat terutama ya, konglomerat dan Hmm. perusahaan-perusahaan besar lah pokoknya. Itu mereka itu malahan mendaftarkan dulu semua merek yang dia pikir yang akan dia pakai gitu ya, Hmm. atau mungkin yang potensial mungkin akan mengganggu dia misalnya itu ya. Ya, Karena dia punya uang, dia daftarin aja semuanya itu. Nah, benar. kalau kasusnya seperti itu, padahal mereka belum dipakai, itu bagaimana itu secara hukum? Artinya ini kita ini rakyat kecil nih kok kayaknya tuh akhirnya di semua nama diambil sama dia gitu. Padahal dia nggak pakai, hanya untuk supaya kita nggak pakai aja gitu, Mengamankan dulu. Iya, iya, mengamankan iya. gitu. Jadi ini ada pelajaran yang sama seperti kelas IKEA sih sebenarnya, Pak. Kan IKEA ada satu kelas itu kan kalah kan, Ya, dibatalkan mereknya. Karena begini, IKEA waktu itu datang mendaftar mereknya lebih dulu sebelum bisnisnya ada. oke. Jadi karena memang prosesnya lama, dia sudah targeting mau ke Indonesia. 3 tahun sebelumnya dia udah daftarin dan keluar sertifikat merek. Nah, merek itu kalau selama 3 tahun tidak digunakan untuk berbisnis, ya, itu kalau ada pihak lain yang merasa berkepentingan dengan merek tersebut dan dia sudah menjalankan bisnisnya, dia boleh mengajukan pembatalan merek tersebut, minta merek tersebut dibatalkan karena tidak ada bisnisnya, tidak ada barang jasanya, sedangkan kita yang udah pakai itu jadi nggak bisa dapat mereknya. Nah, itu boleh Ya, daftarkan, batalkan. Prosesnya memang harus ke pengadilan niaga. Sama seperti di kasus IKEA yang dibatalkan di satu kelas itu. Begitu sih Pak. Nah, cuma untuk menghindari itu gimana? Makanya sebelum mendaftarkan merek selalu harus lakukan penelusuran merek. Kalau ya, teman-teman itu kan soalnya gini, saya udah jalanin bisnis begitu udah lumayan, baru saya mau daftarin kan gitu. ya, betul. Kalau orang-orang asing mikirnya saya mau bisnis pakai nama ini, saya cek, kalau aman saya daftarin, baru saya launching. Ya, ya, Nah, betul. ini lagi masalah masalah mindset dan juga kepentingan sih Pak ya kan. Ya memang memang seperti itu gitu. Dan saya ngelihat peluangnya teman-teman itu kalau sudah penelusuran merek, kemudian ternyata sudah ada yang mirip ya, apalagi di kelas yang sama, saran saya jangan dipaksakan Ya, karena ya, pasti ditolak. ya, Dan usulan penolakan itu akan sampai kurang lebih biasanya 3 bulan setelah kita daftar. Nanti dikasih tahu tuh alasannya. Apakah ya, keberatan mirip dengan si ini atau namanya ini atau ada kemiripan di gambar logonya atau bunyinya. Bunyi aja bisa ditolak, Pak. betul, Nike betul. itu tulisan NIKE pakai SWOS, Nike Ya, bacanya. Tiba-tiba kita daftarin seragam gitu ya, atau yang ekstrim nasi goreng, Nike ya, tulisannya NAIKI. ya, Tulisannya beda NAIKI, tapi baca Nike juga, Pak. Nah, itu betul, bisa di potensial ditolak kan gitu. betul sekali, Nah, betul. jadi hal-hal macam ini yang harus diperhatikan. Jadi dan memang brand-brand besar itu kenapa mendaftar di berbagai kelas, Pak? Mereka itu tidak ingin reputasinya jelek. Mereka tidak ingin apa namanya disalahgunakan, didompleng Ya, oleh pihak lain. Walaupun ya, produknya berbeda, Pak. Walaupun produknya berbeda. Nah, tapi ya, sekarang dari Dirjen KI itu memberikan solusi bahwa sebenarnya kalau kelas bisnisnya beda, marketnya beda, skalanya beda, itu bisa dibantu. Tapi nggak boleh mirip-mirip banget gitu loh, nggak boleh ngeplek-ngeplek banget. Harus ya, satu ya, ya, kalimat ya, pembeda gitu ya, dari bunyinya nggak boleh sama namanya.
Ya. Kemudian tagline-nya. Nah, suka ada teman-teman tuh colongannya begini Pak, namanya logonya beda, tagline-nya dibikin sama. Dan itu Jadi didaftarkan juga di situnya ya. dan itu daftarin gitu loh tagline-nya juga. Jadi kan ini yang apa ya, memicu adanya konflik. Betul. Bahkan istri saya dulu pernah, dia travel agentnya namanya Golden Eagle, sehingga logonya GE kan Pak, GE Tours and Travel. Itu Ya. ada usulan penolakan oposisi dari GE Global Pak, GE Finance, Ya. karena ada kemiripan GE-nya gitu. Betul. Tapi waktu Betul. itu mereknya tetap bisa keluar karena pertimbangan apa? Marketnya beda, bisnisnya beda, gitu ya, logonya Betul. beda, walaupun inisialnya sama GE, cuma ini dari Golden Eagle bukan General Electric. Ya. Gitu kurang lebih Jadi sih Pak. itu teman-teman itu berarti kan juga membuat merek, nama, logo dan sebagainya itu betul-betul juga harus dipikirkan ya. Ya, Tidak sembarangan, dan juga saya setuju sih dengan Mas Bimo yang disampaikan itu. Paling paling gampang itu adalah kita mencek dulu ya, sama ya. sebetulnya dengan inilah, dengan domain lah sebetulnya ya. Benar, tepat, tepat. Sebaiknya kan seperti itu ya. Jadi kan sebelum kita mau ini Iya, pasti dicek dulu toh, domainnya nggak available atau iya. enggak. Nah udah kita cari aja yang lainnya Nah, available, kan begitu harusnya ya di awalnya. tepat, tepat Pak. Memang kalau domain kan begitu nggak available dia nggak bisa pakai. Nah, kalau merek ini Betul, dia nggak tahu itu available apa enggak, dia tetap bisa pakai masalahnya kan. Tapi waktu betul, daftarin ditolak. betul, betul, Ada dulu teman saya itu di TDA daftarin merek Takwa Pak. Bayangkan Takwa didaftarkan itu kan umum sekali. betul. Setelah 2 tahun ditolak dia daftar lagi Takwa pakai Q. Bedanya Ya apa ya? sama aja ditolak, tetap aja ditolak juga karena Bunyinya bunyinya udah sama sama. aja ya. Dan itu terlalu umum gitu loh. Kadang-kadang ya memahamkan ini kan sulit gitu. Betul. Ini ada juga pertanyaan dari Duoptika Prayogo nih. Kalau Ya. perlu nggak buat perjanjian tuh dengan karyawan kita? Gimana menurut Mas Bimo nih? Ini UKM Ini lah gitu menarik. ya. Sebenarnya itu sangat ini gini. Oke, UKM ini teman saya bisnisnya gerobakan kebab. Nah, coba kurang UKM apa, Pak? Ya, betul. Walaupun akhirnya gerobak kebabnya ada 50 sekarang sih, Pak. Ya, Tapi mudah sekali terjadi fraud di bisnis seperti itu. Saya sendiri pernah, Pak, punya bisnis gerobak kebab ya, namanya Omips Kebab. Tapi sekarang udah grand closing, Pak ya. ya. Mereknya, sertifikat mereknya udah ada, bisnisnya udah nggak ada. Jadi waktu itu kan kalau kebab itu Pak, itu dagingnya satu ketul itu slice-nya itu bisa dihitung apakah dia Ya, itu bisa jadi berapa, 80, 85 atau di range lah kira-kira, karena kan motongnya kan nggak bisa persis precise gitu betul. ya. Bisa jadi Betul. dia bilang ini antara 85 sampai 88 atau 90. Nah, artinya kan nanti kelihatan dari inventory itu roti yang keluar berapa, daging berapa, penjualan berapa, kan kelihatan. Betul. Tapi kalau misalnya dia suka menggelapkan dengan dia beli roti sendiri, Pak. Oh, oke. Terus dagingnya ngambil dari sana. Itu kan pasti Ya, nggak ya. masuk penjualannya. Di inventory juga nggak ada. Betul. Ya, dia selalu pakai yang minimal. Dia lakunya 85 malam ini. Dia bikin 5 laginya. Itu masuk kantong Tapi sendiri. tapi tipis-tipis banget ya. Dikurangi gitu Tipis-tipis ya. banget. Iya, dikurangi. Tapi dengan begitu kadang-kadang karena senang dengan bisnis sampingannya tadi, quote unquote, akhirnya mulai menggerus kan, akhirnya jadi makin banyak Betul. kadang-kadang bikinnya, Ya, sehingga nggak sesuai SOP lagi porsiannya, betul. konsumen jadi nggak happy gitu kan. Nah, ada tuh teman saya ngeliat, apalagi dia sampai waktu itu uang 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 penjualan dipakai buat belanja atau buat dia pribadi, itu Ya. dilaporin penggelapan Pak, kantor polisi. Sampai Oke. kantor polisi itu langsung mentah karena satu pertanyaan dari polisinya begini. Bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa ini adalah karyawan Bapak? Iya, Itu iya, Pak iya. seragamnya, ya seragam semua juga bisa Pak bikin seragam Pak. Tapi Betul. saya bayar gaji tiap bulan ke rekeningnya. Bapak kalau transfer ke saya tiap bulan, apakah otomatis saya jadi karyawan Bapak? Ya. Sudah, mental sudah kasus itu hanya gara-gara tidak bisa membuktikan tentang status tenaga kerjaan Pak. Oke, Oh, itu good sepele point, good banget. point. Itu satu. Ada lagi kasus masalah ngitung ini statusnya udah tetap kontrak atau bagaimana. Ya, ya. Karena pada saat nanti mau PHK, ngitung KPI dan
bonus dan lain-lain. Kalau nggak punya rujukan perjanjian kerja, SK pengangkatan dan lain-lain, nah bagaimana Ya, menghitungnya? betul. Gitu. Itu yang teman-teman kadang suka nggak kepikir. Belum Ya, lagi ya, kalau ya. yang bisnisnya IT atau digital, wah pusing minta ampun. Saat Betul. karyawannya itu tidak ada perjanjian kerahasiaan, Betul. saat tidak ada apa namanya, tidak boleh disclose kan gitu kan, terus Ya, juga non competition clause atau bekerja di ya, kompetitor nggak ada segala itu ya. macam itu kalau nggak ada di perjanjian kerja atau perjanjian kerjanya nggak ada, ya selesai Ya, sudah. Belum lagi yang masalah ya, hak cipta. Misalnya karyawannya bikin desain, bikin program, bikin apa. Dia keluar, dia masih bisa klaim. Saat kita betul. mau katakan, lo kan kamu bikin dalam rangka kerja di tempat saya. Tapi saya Betul. penciptanya. Bapak belum jadi Ya, pemegang hak ciptanya. Nah kayak gitu-gitu jadi krusial kalau tidak punya perjanjian kerja. betul. Betul. Itu udah pengalaman banyak saya itu. Hmm. Dan juga banyak teman-teman yang saya Iya, bantu itu udah banyak pahitnya di situ tuh. Kalau saya lihat itu. Jadi perjanjian itu saya iya, rasa sesederhana apapun mungkin ya, tetap harus ada ya, Mas benar. ya. Tetap harus ada. Benar, benar, Pak. Paling nggak isinya hak kewajiban, kompensasinya Betul. bagaimana gitu ya. Apalagi Betul. kalau dibayarnya masih di bawah UMR, mohon maaf, itu ya Ya, harus dijaga-jaga, dibuat perjanjiannya jadi kemitraan, kerjasama atau apa. betul. Kalau Sehingga enggak itu jadi nggak masalah bisa baru lagi ya. dipakai-pakai. Benar, benar. Gitu, Pak. Kalau kalau biaya hak ngurus misalnya kan ngurus sendiri dengan konsultan pasti ada beda lah, pasti ada biaya Iya, tambahan iya, lah untuk konsultan. iya. Biasanya itu berapa ya kalau ngurus haki itu, Mas? Ya, kalau UMKM itu biaya PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak ya, biaya resminya ke pemerintah itu 500.000 sepanjang si UMKM itu punya surat keterangan UMK yang dikeluarkan dari PTSP atau kelurahan setempat. Oke, Ya, jadi harus bisa ya. segeralah kalian mengurus itu gitu ya, kalau mau Ya, dapat keringanan kemudahan. Kalau yang betul. normal, yang non UMKM itu 1,8 sampai 2 juta. Tergantung Oh, sistemnya yang online atau offline gitu. Nah, kalau ada biayanya di atas itu berarti itu fee-nya dari konsultan. konsultannya ya. Oke, oke. Ya, Itu range-nya lah ya, itu ya. range-nya benar. Jadi kalaupun misalnya kita UMKM, tapi kalau kita nggak bawa surat itu berarti tetap bayar yang mahalnya itu ya, yang lebih Normal. mahal lah Benar. normalnya Iya. ya. Iya, benar. Oke, oke, good point, good point. Nah, mungkin ini nanti teman-teman pembicaraan kami dengan Mas Bimo ini akan ada di IGTV-nya Business ID. Jadi silakan aja juga nanti kalau mau lihat ada yang ketinggalan gitu ya. Mungkin terakhir pertanyaan saya, Mas Bimo, kalau misalnya katakanlah misalnya teman-teman ini kan betul-betul ada yang betul-betul pengen scale up, ada yang mungkin oke saya mau survive aja dulu ya. Kalau dari sisi Mas Bimo sendiri, kalau dari sisi masalah legalitas, yang mana yang kira-kira, walaupun tadi sudah dijawab, tapi maksudnya itu kalau misalnya mulai dari nol nih, Ya. prioritas yang mana yang paling penting kalau diurut-urut itu, kira-kira yang mana yang diharuskan gitu. Ya ini sebenarnya tergantung bisnisnya juga sih Pak ya. Tapi saya selalu melihat kalau fokusnya adalah membangun bisnis, pasti brand itu harus dijaga. Oke, Ini harus dijaga, ya kan? Sehingga ya, mendaftarkan merek itu udah pasti. Kemudian kalau uh, bisnisnya dengan partner, maka harus clear partnership agreement-nya, rule of the game-nya dengan partnernya. Toh oke, ini nggak keluar biaya kan kalau bikin perjanjian kerjasama dengan partner kita, mitra kita tentang role-nya, pembagiannya, kapan waktunya, mau betul, ekspansi bagaimana dan lain-lain gitu. Ya, yang selanjutnya itu ya perizinan itu yang sudah tahap sini ya. Kemudian bentuk badan usaha yang seperti apa sampai ke kerjasama lain termasuk dengan investor dan lain-lain itu baru yang nomor sekiannya. oke. Terakhir, terakhir lagi, ini ada Ya. soalnya ada di belakang saya ada juga yang nanya ini. Kapan mereka misalnya mau pakai PT? Kenapa nggak harus CV Nah, aja? ya, ini menarik. Jadi kalau kita punya fokus bisnis kita ini mau besar,
saya selalu bilang jangan bentuk CV, harus PT. Karena PT. semua yang bikin CV pada saat bisnisnya mulai mau gede harus rubah ke PT, itu PR Ya, banget. udah Harus kejadian sama saya likuidasi. itu. Nah, harus likuidasi, lapor pajak, Oh nonaktif, itu iya, harus betul. diperiksa kantor pajak, ribet lah. Dan Betul. investor itu nggak nyaman masuk ke CV karena masih perorangan. Betul. Dan dia tidak bisa jadi pemegang saham. Struktur saham kan hanya ada di PT. Betul. Nah, jadi saya melihat kalau sudah ada concern, oh saya mau rekening harus atas nama badan. Saya harus punya badan karena untuk kelengkapan legalitas di vendor dan lain-lain. Itu mindsetnya bikin PT aja lah, nggak usah CV. Kapan bikin CV itu jadi menarik? Pada saat kita punya structuring untuk keperluan pajak. Saya pun masih punya Pak badan usaha yang bukan PT karena untuk keperluan pajak juga. Ya, Jadi ya. misalnya kita punya bisnis yang kita mau ambil income dua-duanya. Kalau misalnya bisnis perusahaan yang satu bayar ke perusahaan yang lain kan kena pajak lagi Pak. Betul. Sedangkan kita kalau gajian dari dua PT itu pasti kena progresif, bayar pajaknya kurang terus. Ya, Nah, betul. jadi salah satunya bikinnya CV. Ya, karena Sehingga tidak kita, dianggap itu ya, dianggap sebagai karena itu pendapat. prefer, Ya, privat ya, kriteria ya. final, Iya, iya, prefer iya. gitu. Jadi Oh, jadi oke. justru untuk restructuring atau strategi aja sih, Pak. Betul. Tapi yang bagusnya itu strategi yang halal. Iya, Betul kan ya? pasti. Artinya kita Benar. mengelola pajak namanya. Artinya kadang-kadang Iya, ada iya. orang yang bilang, Pak, gimana cara ngelola pajak? Itu lu ngempang pajak, kenapa bukan mengelola pajak? Nah, ini bagian dari tax planning, benar, Pak. Nah, Ini itu bagian dia. dari Kan tax tax planning planning. itu. Jadi Benar, ada caranya bukan tapi malah halal. ngapalin. Benar, Iya, dan ini iya. caranya halal, benar, Pak. Good point, good point, good point. Oke, Mas Bimo, waktu kita sudah habis ya. Jadi Ya, teman-teman banyak sekali pelajaran ya. Wah, ada Yuzak muncul lagi di sini. Yuzak, lawan habis Yuzak itu lari-lari kayaknya. habis lari, kayaknya main basket nih sama Bimo nih. Eh, Terima kasih Mas Bimo udah bisa hadir ya. Mudah-mudahan nanti Siap. di sharing yang lain. Nah, teman-teman juga harapan kami adalah Mas Bimo nanti akan ada mungkinnya kelasnya atau apa nantinya yang Siap, bisa ya. tentunya Insya teman-teman bisa Allah. belajar langsung ya. Tapi yang saya pesankan sebetulnya teman-teman harus tahu yang basic yang mana yang prioritas soal legalitas yang seperti yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi itu. Oke Mas Bimo, terima kasih banyak ya. Sampaikan salam buat keluarga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.